Ya, kita masih bahas terkait dengan hitam putih politik dinasti malam hari ini. Masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Dim. Bang Dim, praktek politik dinasti masa kini ini kan melalui jalur politik prosedural begitu. Ketika keluarga para elit ini masuk ke partai politik sehingga pada akhirnya begitu praktek politik dinasti menjadi semu. Dan bagaimana tentunya partai politik menyikapi hal ini? Ya sebetulnya semua pengkaderan. Ya walaupun pengkaderan itu semua adalah anggota partai. Begitu anggota partai kan dipilih yang memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, kredibilitas, dan track recordnya yang bagus. Tapi benar-benar apakah sudah berjalan optimal pengkaderan di parpol selama ini, Bang? Kalau menurut saya secara menyeluruh masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih kan? Masih pilih-pilih. Mana yang kerabat-kerabat dekat itu yang mendapatkan prioritas. Dan itu hal yang menurut saya hal yang terjadi seperti itu. Apalagi di Banten ya, terkenal politik dinastinya. Ya, saya di Banten, saya orang Banten ya. Jadi saya hafal betul lah begitu ya. Tapi itu tadi yang terpenting dia memiliki rekam jejak yang bagus. Ya. Kalau menurut saya kalau rekam jejaknya jelek, ada yang buruk, ada yang terkena korup gitu. Kalau menurut saya padamkan, stop dulu. Di freezer dulu lah, dibekukan dulu. Dalam arti sudah jangan masuk pada ranah itu. Kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Pemikirannya adalah nanti Banten atau daerah lain akan menjadi daerah yang gray area atau black area. Atau menjadi catatan buruk lah. Menjadi catatan buruk di daerah tersebut adalah wilayah korupsi. Kan kita harus membangun bagaimana menjadikan daerah itu wilayah melayani, birokrasi yang melayani dan bersih dan betul-betul bebas dari korupsi. Bagaimana itu yang kita harapkan. Ya itu semua karena kalau rakyat nggak sejahtera karena tadi membangun pilar-pilar. Sedangkan korupsi itu tidak bisa satu kaki. Korupsi itu kan dari mulai planningnya sudah dikorap, terus juga dari mulai penganggarannya dikorap, dari mulai pengadaannya juga dikorap, sampai dengan pelaksanaan dan juga pengawasan dan lain sebagainya. Yang bermain tidak satu. Yang bermain itu satu birokrasinya, oknumnya. Yang kedua adalah white collar crime. Dia biasanya ya dekat dengan penguasa itu. Dia seperti orang yang patriotis, seperti orang yang hebat, padahal dia yang bermain. Memainkan peran itu semua sehingga menjadi tadi bersama-sama. Yang ketiga adalah oknum penegak hukum. Kalau salah satu saja tidak bermain nggak akan terjadi itu. Maka daerah itu akan maju, negara ini akan makmur. Kan kita berharap Indonesia menjadi welfare state atau daerah menjadi miniatur welfare state gitu. Itu ya teori yang diajarkan guru saya itu Profesor Juher Mansa. Jadi saya di UI itu diajarkan bagaimana teori Aristoteles, teori Plato diajarkan oleh beliau itu ya tiada lain adalah kita harus membangun semuanya bahwa betul-betul itu sudah terdidik, sudah secara teoritis, secara teorinya dia belajar, secara praktisinya dia belajar. Tapi tetap harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman, itu yang menjadi harus ada pengalaman. Ya? Bagaimana orang bisa mandiri kalau dia tidak punya pengalaman. Ya, Bang Dim, setuju tidak kalau misalnya dalam Pilkada serentak 2024 ini perang dinasti terjadi di Banten begitu, dan ini kan apa yang kemudian ketika berbicara sejarah masa lalu, sehingga pada akhirnya kalau berbicara dinasti politik selalu terkenal salah satunya adalah Provinsi Banten begitu. Ya memang di Provinsi Banten itu yang menjadikan bahwa kan ada beberapa daerah dipegang oleh si A, si B, si C, masih kerabatnya. Masih kerabat juga. Masih kerabatnya. Maka yang terjadi adalah kalau dia berprestasi, kalau dia bagus, ya kita apresiasi. Tapi kalau dia buruk di dalam pelayanannya, di dalam manajemennya, apalagi semua dari hulu ke hilir dikorupsi, maka itu yang menurut saya harus hadirlah di situ negara. Harus hadirlah penguasa di situ dalam arti dari presiden ataupun dari siapa dari negara yang harus turun tangan sehingga betul-betul mengatur itu. Jadi memang harus berhasil dulu. Karena memang yang sukses itu kan kalau yang namanya dia
pernah penguasa di situ atau sedang berkuasa, dia memiliki tadi sumber daya yang begitu lebih besar dibandingkan newcomer gitu. Maka itu menurut saya dinasti politik itu terjadi kesempatan orang lain tertutupi. Nah itu yang saya berharap ada interval saja, interval orang person yang betul-betul ditempatkan supaya apa? Supaya ada kesempatan buat orang banyak. Supaya ada kesempatan bagi orang banyak begitu. Bang Dev, kalau melihat perang dinasti politik di Banten, Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Ya gini, kalau kita banyak diskusi soal dinasti politik di Banten ini sudah cukup panjang. Bahkan dari awal Banten itu berdiri pisah dari Jawa Barat ya. Isu-isu dinasti itu sudah bergulir ya dari waktu masih Ibu Atut Wagub bahkan. Nah kan tapi ya kan semua ini kembali ke masyarakat yang menentukan. Nah, kalau misalnya masyarakat nggak senang sama Pak Din, nggak mungkin terpilih 2 kali, nggak mungkin terpilih menjadi anggota DPR berapa kali dari 3 kali. Nah, terus nggak mungkin juga Ibu kalau tidak Ibu Bupati kalau tidak bisa melayani, memimpin, mensejahterakan masyarakat, nggak mungkin bisa terpilih 2 kali gitu. Jadi ini semua kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau tadi kan saya bilang kalau hanya sekedar memanfaatkan momentum karena mumpung pegang kekuasaan, ya mungkin bisa terpilih 1 kali. Tapi kalau berulang kali, terus-menerus, berarti apa? Berarti mereka itu memang benar-benar pengabdian, bukan perampokan. Gitu. Bukan perampokan, perampokan suara rakyat artinya? Suara, semuanya, hak rakyat, suara rakyat, kesempatan rakyat, semuanya dikeruk gitu. Itu karena kan biasanya selama ini partai tidak memberikan pilihan yang banyak begitu, nama-nama yang banyak, kandidat yang banyak begitu, Bang Dev. Loh, bukan. Jangan beranggapan bahwa partai itu menutup akses itu. Enggak, saya tahu persis karena saya terlibat di dalam penentuan caleg, penentuan pilkada. Itu partai membuka pintu, membuka ruang selama waktu yang cukup lama. Golkar ini ya untuk berapa kabupaten kota semua total? 508 daerah kabupaten kota provinsi. Kita tuh membuka kesempatan semuanya untuk maju, kader internal ataupun kader eksternal. Ikut Golkar, ikut survei. Dites berkali-kali, surveinya sampai 3 kali untuk menentukan calon akhir. Itu pun juga banyak yang berubah karena tiba-tiba di ujung tiba-tiba ada alasan kesehatan lah, alasan ini, alasan itu, akhirnya ganti sehingga dadakan harus ada ganti pemain di ujung. Jadi kalau dikatakan partai menutup untuk dinasti itu tidak tepat. Dengan koalisi besar, Kim Plus begitu, dalam pilkada serentak begini, kalau tidak ada putusan MK, artinya kan ini kan juga menutup kemungkinan akan ada calon-calon lain begitu. Ketika ada pemborongan menghadapi kota kosong, kemungkinan akan terjadi kalau nggak ada MK begitu. Pemborongan partai-partai lain gitu segala macam, itu kan kembali lagi. Karena memang partai-partai yang kecil itu ya, partai-partai lainnya tidak mampu melahirkan kader, melahirkan calon. Saya lihat sendiri. Yang dari awalnya itu beberapa daerah lah ya, yang dari awalnya itu semangat, tiba-tiba pas di ujung ya begitu udah mau serius mundur, ngilang, ngeghosting. Jadi ngeghosting bukan hanya kepada calon pasangan atau pasangan aja, di kepala daerah pun juga ada itu. Tiba-tiba di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, ngilang nggak tahu kemana gitu. Termasuk Golkar melakukan hal itu ke Mbak Irin kemarin atau gimana? Beda cerita itu. Beda cerita itu. Oke, baik. Saya akan ke Prof lagi. Prof Jo, melihat apa yang tadi sudah kita diskusikan, apa yang kemudian Anda bisa tangkap nih? Ya kalau dinasti politik di daerah-daerah ya, di Banten kan masuk fenomenal tuh, kasus Ratu Atut ya. Saya pernah didatangi oleh Bu Ratu Atut ini ketika masih jadi gubernur ya, untuk konsultasi soal dinasti. Ketika itu pemerintah mengatur politik dinasti. Waktu menjabat sebagai gubernur waktu itu? Saya dirjen ya, beliau gubernur. Jadi Bu Ratu Atut ini memberi pandangan yang positif terhadap praktek politik dinasti. Pandangan positifnya apa, Prof? Pandangan positifnya begini, bahwa dalam mengelola pemerintahan itu kalau dia punya kerabat di jabatan-jabatan pemerintahan, misalnya dia gubernur, lalu ada saudaranya, iparnya, ibunya yang jadi bupati, jadi wali kota, nah maka itu akan membuat penyelenggaraan pemerintah lebih baik. Karena mereka cenderung lebih loyal, lebih kooperatif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh gubernur. Ketimbang kalau misalnya bupatinya bukan dari kerabatnya. Jadi itu yang membuat politik dinasti makin mengakar begitu? Itu. Jadi misalnya ada dinasti Jayabaya tuh di Lebak ya. Nah itu Bu Atut itu
ketika diskusi sama saya menganggap itu tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan atau kebijakan yang dibuat. Berbeda dengan kerabatnya seperti Airin waktu itu di Tangsel ya. Kemudian ada Ibu Tirinya segala macam. Dia banyak itu saudara-saudaranya, iparnya yang menjadi kepala daerah atau wakil. Nah itu positifnya. Jadi lebih loyal. Ya kita memahami itu. Tapi sepanjang politik kekerabatan ini diartikan reproduksi secara primitif, vulgar tanpa memperhatikan kompetensi, maka itu yang berbahaya. Atau korupsi tadi disebut oleh Bang Dim ya, dia melakukan praktek korupsi itu udah harus dicoret ya. Nah inilah pengalaman nggak ada, ya kan tamat sekolah kemudian dia tiba-tiba di-endorse oleh orang tuanya dan kemudian terpilih. Nah itu yang jadi persoalan. Tidak pernah berkecimpung di aktivis, di masyarakat, di civil society, di partai politik. Nah tiba-tiba jadi. Nah itu melukai hati masyarakat. Dan mungkin juga birokrasi dipimpin oleh orang nggak kompeten. Tadi melukai hati birokrasi juga. Nah Bang Dimyati mensiasati kayaknya di pengalaman beliau kan. Sehingga dengan demikian smooth. Nah itu contoh penerapan politik dinasti yang harus kita bangun yang sehat lah. Yang sehat? Yang sehat. Tapi agar tidak mengakar begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah ini memang harus ada perbaikan kebijakan. Perbaikan kebijakan. Jadi penguatan kepartaian, tadi rekrutmen kepartaian betul-betul harus dilakukan dengan cara terbuka. Jadi ada uji publik, jangan hanya diberesin di tingkat kepartaian doang. Ya. Kemudian yang lain misalnya juga yang harus kita betulin adalah perbaikan persatuan dalam pemilihan kepala daerah. Misalnya gini, harus berpengalaman menjadi pengurus partai untuk menjadi kepala daerah 5 tahun gitu ya. Nah, atau pernah bekerja di dalam lapangan pemerintahan, pekerjaan-pekerjaan publik lah. Nah, itu yang mungkin belum ada. Harus benar-benar dijalankan tapi ini. Itu kita munculkan di syarat-syarat dalam undang-undang pilkada kita. Kalau ada perbaikan ke depan. Oke, saya langsung ke Bang Diki. Bang Diki dari sisi elektabilitas begitu, dari pertarungan dinasti politik di Banten, Anda melihatnya seperti apa? Yang jelas begini, masyarakat sudah mulai berubah ya, Mas, bahwa dengan adanya teknologi informasi, sosial media dan sebagainya, masyarakatnya sudah mulai melihat rekam jejaknya bagaimana, kapasitas memimpinnya seperti apa, lalu apakah yang bersangkutan ini memiliki integritas yang cukup kuat. Nah, faktor-faktor inilah yang akan dinilai. Sekarang kita lihat ya, keganasan netizen di Indonesia ini luar biasa. Itu bisa menguliti dari A sampai Z seseorang itu. Nah ini yang perlu direfleksikan oleh para kandidat, ya baik di Banten maupun di tempat lain, bahwa sudahkah saya memiliki kapasitas itu? Lalu rekam jejak saya seperti apa? Lalu ketika saya pernah menjadi pejabat publik, bupati ataupun wali kota, pernahkah saya membuat kebijakan yang merugikan masyarakat? Nah ini nih pertanyaan-pertanyaan ini yang harus diserap sehingga para pemilih yakin yang dia pilih ini bukan memilih kucing dalam karung, tetapi memang kandidat yang memiliki gagasan yang kuat, rekam jejak yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, suka nggak suka, para kandidat ini akan membutuhkan orang muda. Nah orang muda ini memiliki politik sendiri dalam menilai calon pemimpinnya seperti apa. Nah ini yang harus direkam oleh para kandidat supaya bisa menawarkan kebijakan atau program ataupun apapun itu sehingga anak-anak muda mau memilih calon pemimpinnya. Itu sukses ya di 2024 kemarin begitu ya? Dimainkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Agak sukses meskipun agak miris seperti itu. Agak sukses tapi agak miris? Agak miris. Mirisnya? Karena banyak juga faktor ignorance. Ya seperti itu. Jadi yang saya melihat sendiri bahwa anak-anak muda bodoh amat lah dengan rekam jejak. Yang penting saya suka dengan jogetnya. Saya suka dengan apa kemejanya kayak Bang Dev itu. Nah itu dia. Iya. Plus ya. Seperti calon itu. Menteri kayaknya. Masuk ke barang. Masuk ke barang. Ngomong-ngomongnya sudah sama seperti ketua umumnya. Begitu ya. Oke, saya langsung ke Manis. Kalau Anda melihat Pilkada Banten ini kan jadi salah satu contoh yang menarik begitu, perang dinasti politik begitu. Perlu melihat perang dinasti politik ini seperti apa? Ya, untuk di Banten kan ini ada 2 dinasti yang kemudian berebut posisi gitu ya. Keduanya mungkin memang
kalau tadi dibilang oleh Prof, ketika Bu Atut menjabat, ada kemudian kalau misalkan di bawah-bawahnya itu bukan dari dinasti beliau gitu ya, itu agak susah kemudian untuk mengatur dalam tanda kutip ya kebijakan-kebijakannya. Nah, ini kemudian kita sebagai masyarakat diberikan dua paket nih dinasti, mau pilih yang mana gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan tadi Bang Dev gitu ya bilang bahwa ya asalkan masyarakat kan di sini bisa milih gitu ya, mau milih yang mana gitu. Tapi kan balik lagi, inilah fungsi partai politik, yang mana partai politik ini sebagai suatu institusi yang kemudian menawarkan paket calon kepala daerah kepada masyarakatnya gitu ya. Nah, kalau misalkan di sana yang ditawarkan itu ya dinasti gitu ya, ya kita sebagai masyarakat seperti tidak punya pilihan kemudian gitu ya, dua-duanya ya dinasti gitu. Mungkin kita juga harus mendorong gitu ya, bagaimana kemudian partai politik memberikan paket calon kepala daerah kepada masyarakatnya, karena ya masyarakat tidak memiliki pilihan kemudian gitu. Dan kalau misalkan pun ada pilihan alternatif, misalkan calon independen, itu pun susah gitu ya untuk persyaratannya gitu ya. Yang tadinya 3,5% sekarang kan 6,5% hingga 10% gitu ya. Mungkin itu juga yang kemudian bisa jadi evaluasi terkait regulasi terkait independen gitu ya, calon-calon independen. Kemudian thresholdnya diturunkan gitu ya. Kemarin kan putusan MK sudah menurunkan ambang batas gitu ya untuk partai politik atau gabungan partai politik. Mungkin kedepannya bisa kemudian GR terkait pencalonan independen syaratnya diturunkan agar kemudian lahir calon-calon alternatif untuk masyarakat seperti itu. Oke, balik lagi ke partai politiknya berarti Bang Dev, bagaimana nih tanggapannya? PR partai. Iya. Itu salah satu tugas dan fungsi partai politik untuk menjadi filter untuk baik untuk anggota legislatif, untuk kepala daerah dan juga untuk kepala negara. Jadi semua kepala pemerintahan untuk memastikan bahwa tidak. Jadi waktu saya ingat ya, saya waktu diskusi waktu pembentukan undang-undang ini tahun 99 itu, kenapa dibuat partai politik harus ada parliamentary threshold, terus ada calon presiden harus dari partai politik. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan asing ya mendrop satu calon yang tidak kita bisa jamin kecintaan terhadap NKRI-nya. Nah, tugas partai politik dan makanya itu juga partai politik itu penting untuk dibina oleh negara, baik dari sisi funding dan lain-lain, untuk memastikan, untuk terus melakukan kaderisasi, untuk terus melakukan fungsi filter, memastikan semua calon-calonnya yang dimajukan di tiap tingkatan itu memiliki integritas dengan level tertentu untuk melayani, untuk masuk di dalam kancah politik. Apakah PKS juga melakukan filter yang sama tadi? Oh iya, kalau saya lihat di PKS sudah jelas tuh mekanisme aturannya. Tapi intinya begini, yang namanya dinasti itu kalau nilai positifnya sustainable, berkelanjutan. Sustain, ya. Tapi kalau dinastinya dinasti bagus, dinasti positif, dinasti putih. Tapi kalau dinasti hitam ini akan menjadi destruktif. Jadi ada dinasti putih, ada dinasti hitam ya. Perhatian sesuai jodoh kita. Iya. Kalau dia putih, maka ini adalah konstruktif. Yang mana yang putih karena yang konstruktif. Kemejanya. Sustainable yang terjadi. Kenapa demikian? Keuntungannya adalah kalau sustainable, seperti Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu sustainable. Sehingga rekonsiliasinya mudah, konsolidasinya mudah. Tapi kalau itu terjadi terjadi yang oposan dengan yang ini tiba-tiba oposan masuk, itu rekonsiliasinya setahun, konsolidasinya setahun, nggak lari, kasihan rakyat. Jadi kan udah nyebur di Kim Plus, jadi bicara keberlanjutan nih ya sekarang ya. Ini nilai positif, kita berbicara positif. Ya, maka sustainable-nya akan mudah. Sama dengan saya waktu saya jadi bupati, saya itu kalau dibilang saya adalah pendukung bupati lama. Nah maka begitu, bupati lama ini birokrasi. Kebetulan ASN yang namanya Pak Yitno itu, ya saya anggap ya, orang tua saya, keluarga saya, dia ASN dan birokrasi itu lain diganti oleh saya karena yang didorong-dorong nggak ada yang mau, jadi saya yang dorong. Begitu saya jadi bupati, saya tidak mengganti semua pejabat, tidak menonjolkan orang yang mendukung dan tidak mendukung, karena saya betul-betul hasil dari tadi hasil dari keberlanjutan tadi. Hasil dari tim mereka, sehingga apa yang terjadi,
Saya tinggal melanjutkan pembangunan dengan orang-orang yang ada, kabinet yang ada. Tinggal lari kencang saja membuat visi misi saya tercapai. Begitupun berikutnya. Tapi itu tadi kita harus mengatur secara tidak langsung adalah aturan main. Aturan mainnya ya kasih kesempatan lah untuk ASN. Jangan semuanya politisi terus monopoli, kasihan dong. Itu ya. Politik terlalu politik praktis yang bermain, kasihan ASN. Jadi dari ASN saya jadi bupati, yang non ASN, terus ASN lagi, terus sekarang politisi lagi, Ibu Irna, terus yang sekarang mau lanjut nih ASN lagi. Iya, saya mendorong begitu. Saya interval itu saya lakukan supaya jangan sampai merasa birokrasi atau ASN ini di kelas 2 begitu, bukan kelas primer, bukan kelas utama. Padahal mereka yang di dalamnya bekerja keras. Pertanggungjawaban ada di mereka dan mereka yang memiliki ilmu itu. Berarti Anda menyadari kalau Anda bisa mengatur semua ini begitu Bang Dim? Oh, nggak bisa mengatur semuanya karena saya waktu jadi bupati awal saya nggak bisa ngatur itu. Tapi begitu saya jadi pemimpin di situ, ya saya bisa ngatur sumber daya itu. Jujur saja ya, seorang pemimpin memiliki leadership of power, sehingga kita bisa mengatur sumber daya yang ada. Maka sumber daya yang ada ini merupakan mudah sekali memobilisasinya. Nah itu yang terjadi. Asalkan tadi tujuannya adalah konstruktif. Kolaborasinya konstruktif, jangan destruktif. Destruktif kan, ayo rame-rame korupsi, ayo rame-rame potong, ayo rame-rame dijarah, kasihan rakyat, kasihan masyarakat. Maka yang tadinya ingin Banten maju berubah menjadi Banten pengangguran paling tinggi, Banten yang tertinggal. Itu yang persoalan. Maka kita berharap ke depan Banten maju, daerah-daerah lain juga maju. Supaya apa? Supaya bersama-sama maju. Tapi kalau kita lihat nanti catatannya buruk, ada not catatan, ada track record, tadi ada rekam jejak buruk, kok masih mau berlanjut? Kalau menurut saya itu hal yang harus hadir negara di situ. Harus hadir negara di situ. Di situ harus hadir negara di situ harus tegas. Pernah kejadian salah satu provinsi, mungkin Pak Dirjennya Pak Profesor, itu ada daerah menang dia karena dia dinilai nggak bagus, nggak di SK-in tuh oleh presiden. Jujur aja ada. Coba aja. Zaman Orde Baru dulu. Waktu zaman Orde Baru ya. Bukan Orde Baru, di reformasi Pak. Di reformasi ada satu daerah yang tidak di SK-kan oleh presiden. Gitu. Daerah mana itu Bang? Ya, ya cari aja nanti ketemu itu dia menang, tapi tidak di SK-kan karena apa? Singkat saja sebelum kita akan itu kabar baik bagi ASN ya. Tapi bukan ASN saja dari ceritanya Bang Dim tadi. Rekrutmen pemimpin pemerintah daerah itu harus dari berbagai macam sumber. Ada dari politisi, ada dari birokrasi, juga dari pebisnis, civil society ya. Itu bagus. Nah, hanya memang ada syarat-syarat di perundang-undangan yang mengunci. Nah, itu. Contohnya ASN kalau mau maju dalam pilkada ini harus berhenti jadi pegawai. Di situ mereka khawatir ketika penetapan pasangan berhenti. Nah, mereka mengharapkan perbaikannya gini. Kalau nanti sudah ditetapkan sebagai pemenang, di situ berhenti. Nah, kalau cuma sebagai calon, dia cuti di luar tanggungan negara. Sebetulnya itu yang harus juga diperbaiki di undang-undang kita. Supaya rekrutmen pemimpin Pemda ini itu dari berbagai macam sumber. Kita akan kaya nanti kepemimpinan pemerintahan. Tidak hanya satu. Sekarang yang punya duit aja nih, yang cenderung bisa menjadi kepala daerah kita. Ya, karena kecenderungannya pilkada kita kan berongkos mahal ya. Nah jadi oleh sebab itu ini harus juga diperbaiki. Ongkos mahal pilkada harus diturunkan juga. Caranya bagaimana? Harus ada subsidi negara. Jadi jangan partai itu nggak dikasih uang oleh negara. 1.000 perak cuma 1 suara. Itu harus 20.000 mestinya. Baru dia partai tidak tergantung dari cukong-cukong politik itu. Menarik ya, artinya perbaikan dari peraturan begitu Mbak Nisa tadi juga katakan. Tapi yang menarik mungkin di segmen selanjutnya kita akan bahas karena Bang Dim tadi bilang ada dinasti putih, ada dinasti hitam begitu. Apakah ini juga baik atau buruk untuk demokrasi kita ke depan? Usai jeda kita akan kembali.